Halo brother, selamat datang kembali di channel Film Pahlawan. Nah, di video kali ini gue bakal membahas alur cerita dari film The Amazing Spider-Man 2. Dan bakal seperti apa kalau ceritanya? Langsung aja kita bahas, yuk, let's go. Scene dibuka dengan Richard Parker atau ayah dari Peter Parker yang mencoba untuk menghapus file-file hasil penelitiannya dan juga laba-laba hasil eksperimennya ya, dimana pada saat itu juga aksesnya ditolak. Nah, Richard lalu pulang ke rumah dan merekam dirinya. Namun pada saat ini jugalah Peter memanggil ayahnya dan kita pun tahu scene setelahnya, yaitu scene sambungan yang ada di film sebelumnya, di mana Richard Parker nyamperin Peter beserta istrinya dan lalu membawanya ke rumah Aunt May. Dan mereka berdua langsung cabut. Kita akhirnya bisa mengetahui kemana mereka berdua pergi, di mana mereka pergi naik pesawat dan mau menuju ke Danau Geneva dan sambil mengupload file ke Roosevelt. Nah, sialnya ternyata di sini ada impostor. Pada saat ini jugalah si impostor ini mengacaukan pesawatnya. Nah, dia juga sudah menembak pilotnya ya, dan juga menembak Mary Parker. Richard Parker pun sudah pasrah ya melihat Mary sudah meninggal dan pesawatnya pun crash landing dan mereka berdua dinyatakan meninggal. Scene beralih ke New York City di mana ada mobil truk Oscorp yang mengangkut plutonium telah dibajak oleh seorang mafia Rusia yang bernama Alexei Shevich. Aduh, apa sih? Nah, Alexei ini kalau di komik Marvel merupakan villain dari Spider-Man ya, dengan alter egonya yang adalah Rhino atau Bada. Para polisi pun mengejarnya dan juga Peter Parker aka Spider-Man. Nah, di sini juga ada Max Dillon yang berhasil diselamatkan oleh Spider-Man dan hampir dicipok mobil ya. Spider-Man. How do you know my name? It's written on your badge. Di tengah aksinya, Peter pun ditelepon sama Gwen yang sedang menunggu Peter untuk acara wisuda ya. Nah, Peter di sini malah dibantuin sama almarhum ayahnya Gwen. Di tengah-tengah pidato Gwen, Peter pun berhasil menangkap Alexei dan langsung cabut ke acara wisudanya. Dan di sini kita bisa melihat cameo Stanley lagi ya brother ya. Peter diundang Gwen untuk makan di dimsum sama keluarganya. Namun Peter kembali dihantui ayahnya Gwen dan teringat oleh janjinya itu untuk supaya menjauh dari Gwen ya. Nah, lalu Peter kembali menemui Gwen di resto. Namun Peter di sini berubah pikiran karena janji ayahnya itu dan akhirnya malah diputusin sama Gwen. Scene kembali memperlihatkan aksi Spider-Man yang pada saat ini sudah mulai dikenal masyarakat ya sebagai pahlawan baru di kota New York. Spider-Man. Best friend. Involved in other people's business. Nah, Max Dillon di sini dia sangat sekali mengidolakan Spider-Man karena udah nyelamatkan nyawanya gitu kan, dan hari ini juga merupakan hari ulang tahun si Max. You remember my birthday? Amazing. Nah, Max juga merupakan salah satu pegawai teknisi listrik di Oscorp dan Oscorp juga mulai sekarang memperkenalkan jaringan listrik elektromagnetik pertamanya di dunia. Nah, Max juga lah yang merancang jaringan listriknya yang akhirnya dipakai juga sama Oscorp. I'm Spider-Man. You're no Spider-Man. He's a Leo. You're a Sagittarius. Pada saat naik lift, Max Dillon di sini nggak sengaja ketemu Gwen dan bilang kalau dia itu ngefans banget ke Spider-Man. You remember my name? Di tempat lainnya, kita diperkenalkan dengan Harry Osborn ya, yang pastinya sudah pada tahu siapa itu Harry ya. Nah, Harry juga bertemu dengan ayahnya yang adalah Norman Osborn yang sedang dilanda penyakit dalam ya, yang adalah retroviral hyperplasia. Penyakit ini juga merupakan penyakit yang bisa menurun ke keturunannya ya, dan turun ke Harry.
Norman juga di sini memberikan warisan terbesarnya ke Harry yang merupakan hasil dari seluruh pekerjaannya atau risetnya ya untuk supaya bisa bertahan hidup. Kembali ke Peter Parker yang sedang mengirim email Spider-Man ke J. Jonah Jameson yang namun malah ditolak. Nah, di sini juga media memberitahu kalau Norman Osborn sudah meninggal sementara warisannya sudah diwariskan ke anaknya yang adalah Harry Osborn. Semua pegawai pun pulang lah ya, terkecuali dengan Max Dillon di mana dia harus memperbaiki masalah arus listrik di lab genomika dulu. Aduh, sialan banget sih Max ini ya. Happy birthday. Max lalu menuju ke ruangan bioelektrogenesis di mana di lab ini memperoleh tenaga listrik dari makhluk hidup yang adalah belut listrik. Max mulai mengerjakan kabelnya, namun sialnya Max di sini malah malah kesetrum ya dan masuk ke kolam belut listrik. Scene menuju ke rapat pertemuan di Oscorp di mana ini langsung dipimpin oleh Harry Osborn. Nah, salah satu pegawainya yaitu Donald mengatakan kalau Oscorp sekarang mulai diawasi oleh publik sejak kejadian Dr. Connor yang berubah jadi kadal itu ya. Nah, pada saat inilah juga program pencampuran hewan atau cross species genetik harus dihancurkan karena untuk kembali memulihkan kepercayaan kepada para mereka yang memegang saham Oscorp. Namun Harry di sini masih selalu membantahnya ya karena ini kan cara kerja dari Norman Osborn gitu kan. Nah, di sini juga kita diperkenalkan dengan Felicia yang tadinya merupakan asisten dari Norman Osborn yang sekarang jadi asisten Harry. Dan mereka semua yang di ruangan harus bekerja dengan Felicia. Would anybody like to speak up? Nah, Felicia sendiri kalau di komiknya merupakan alter ego dari Black Cat ya, yang salah satu villain dari Spider-Man. Di tengah rapat ini, petugas menyampaikan ke Harry kalau ada Peter Parker yang mau ketemu dengan Harry dan mereka pun bertemu juga ya setelah sekian lama. You know what I'm talking about? Yeah. You got a lady? Ask a question. Wah, ternyata diem-diem Harry dan Peter sedang diawasin oleh pegawainya si Mr. Donald itu ya. Mr. Donald mengetahui kecelakaan Max Dillon dan dia mencoba untuk tetap merahasiakan kecelakaan ini supaya tidak meruntuhkan kepercayaan para pemegang sahamnya. This could prove useful for us in the future. Dan scene langsung beralih ke mayat Max Dillon yang kembali hidup dalam wujud barunya yaitu sebagai alter ego dari Electro. Peter kembali ketemuan dengan Gwen dan mereka berdua berkomitmen untuk menjadi teman mulai pada saat ini juga. Gwen juga bilang kalau dia dapat beasiswa kuliah di University of Oxford. I'll be moving to England. Pada saat Peter lagi asik makan es krim, tiba-tiba Spider-Sense Peter kembali bergetar setelah Electro sudah mulai memasuki Times Square dan mulai menyerap listrik di jalanan. Everybody get out the way, please! Get out the way! Let me see your hands, please! Spider-Man pun menghampiri Max dan Max memberitahu kalau Spider-Man lah yang menyelamatkannya. Nah, Spider-Man lalu ngajak Max ngobrol di suatu tempat supaya aman gitu kan. Namun malah di sini ada satu polisi yang menembak Max dengan sniper dan Max malah jadi kesel banget ya. Seketika, para warga malah teriak mendukung Spidey, sementara Max di sini seperti ada yang mempengaruhinya ya, dan akhirnya Max malah kecewa ke Spider-Man dan berbalik melawan Spider-Man. Max menyerap seluruh energi listrik di Times Square sampai akhirnya mati lampu ya dan kembali menyerang Times Square. Dan Spider-Man pun akhirnya berhasil menumbangkan Electro hanya dengan disemprot air dengan petugas pemadam kebakaran ya, dan lalu Max pun ditangkap. Peter pun pusing banget ya hidupnya. Nah, Peter lalu kembali membuka semua isi tas dari ayahnya dan mencari tahu apa itu Roosevelt.
Scene menuju ke Harry Osborn yang gak sengaja menjatuhkan kotak warisan ayahnya itu ke mejanya dan lalu menemukan beberapa informasi Oscorp ya, yang salah satunya adalah baju militer baja generasi baru, di mana suit ini memiliki fitur yang bisa meningkatkan kegesitan, menyembuhkan cedera saat perang, dan langsung tersambung ke sistem syaraf penggunanya. Lalu ada penelitian dari Richard Parker dan juga Norman Osborn, yaitu menyatukan genetik laba-laba dengan DNA manusia yang sesuai. Di tempat lainnya, Peter mencoba bereksperimen gimana caranya supaya web shooternya nggak hancur pada saat terkena aliran listrik tegangan tinggi. Karena sebelumnya rusak gitu kan, pas lawan Electro. Keesokan harinya, Harry menelpon Peter dan menyuruh Peter untuk menemuinya. Harry lalu memperlihatkan ke Peter soal penemuan Norman Osborn dan Richard Parker, di mana mereka mencoba menyatukan gen laba-laba dengan manusia untuk pertama kalinya. Di mana tujuan ini yaitu untuk mengambil sampel kelenjar racunnya dan merubahnya menjadi serum obat ya. Namun nyatanya serum tersebut belum pernah diuji cobakan ke manusia dan Harry pun menganggap pengecualiannya yang adalah Spider-Man. Spider-Man. He was bitten by one of those things and it worked, including self-heal. Harry lalu menginginkan darah Spider-Man untuk supaya mungkin bisa menyembuhkan penyakit dirinya. Peter pun dipaksa Harry untuk menemukan Spider-Man. Sementara Gwen Stacy di sini dia mencoba mencari tahu mengenai Max Dillon, namun malah kosong ya. Nah setelahnya malah dikejar petugas karena nyoba-nyoba nyari informasi soal Max Dillon. Gwen pun bertemu Peter dan saling bertukar informasi habis ngapain aja gitu kan. Nah lalu Gwen pergi ke lift sementara Peter mengalihkan si petugasnya. Oh God! I'm so damn it! I just all over your. I didn't do that, sir. Just stay right there. Wait. Di dalam lift, Gwen bertemu dengan Harry dan Harry di sini mencoba menyemangati Gwen soal hubungannya dengan Peter. But that's why he needs you to help him make his choices clear. Scene menuju ke Ravencroft Institute atau penjara untuk penjahat kelas kakap ya, di mana Dr. Connor dan Electro juga di penjara di sini. Lalu ada Dr. Kafka yang di sini mencoba untuk meneliti Electro beserta dengan pegawai Oscorp yang adalah Donald yang memang menyembunyikan Electro di sini. Peter memohon ke Aunt May untuk supaya memberitahu kebenaran soal ayahnya itu. Nah, Aunt May memberitahu Peter di mana genetic research ayahnya itu sangat sekali berharga dan banyak sekali orang yang berani membayar mahal. Nah, itulah kenapa ayah Peter membawa lari risetnya dan lalu Richard dibilang mengkhianati kawannya sendiri. Nah, ayah Peter juga biasa pergi kerja naik kereta D dan selalu pulang jam 6 malam. Spider-Man lalu nyamperin Harry Osborn sesuai janjinya, namun Spider-Man tidak akan ngasih darahnya karena terlalu berbahaya gitu kan jika darahnya diinjek ke Harry, dan Harry pun kesel lah ya. Sorry. You're a fraud, Spider-Man. Setelah menemui Harry, Peter pun langsung menemui Gwen ya yang lagi terburu-buru karena mau wawancara terakhir untuk masuk ke University of Oxford. Karena tahu Gwen mau cabut ke England, Peter malah jadi tambah pusing ya dan menghancurkan barang-barangnya. Nah, pada saat membanting salah satu kalkulator, Peter menemukan koin kereta api. Peter pun menemukan informasi soal D-Train Roosevelt, yaitu kereta api yang sudah ditinggalkan atau diabandon ya, di mana ini menjadi perjalanan rahasia Presiden Franklin Roosevelt. Di Oscorp, Harry sangat sekali menginginkan laba-laba yang katanya sudah dihancurkan dulu itu ya. Nah, Felicia memberitahu Harry kalau Oscorp mempunyai proyek rahasianya yang adalah Special Project. Harry langsung mengecek proyek spesial ini ya, dan ternyata di sini tertulis disetujui oleh Harry Osborn itu sendiri dan dia pun kaget dan aneh gitu kan. Nah, Harry lalu menemukan video footage kecelakaan Max Dillon di Oscorp yang disembunyikan dan lalu Max dipenjara di Ravencroft. Nah, nggak lama kemudian Harry disamperin si Mr. Donald ini dan lalu menfitnah Harry seolah Harry lah yang menyembunyikan semua ini. Seolah ini disetujui oleh Harry yang padahal dirinya sendiri nggak pernah merencanakan gitu kan. You are experimenting on people in there.
Progress has its step. Harry pun akhirnya dipecat dan langsung cabut. Get him out. Peter langsung menuju ke stasiun kereta bawah tanah dan memasukkan koinnya. Nah, lalu muncullah kereta rahasianya. Dan wow, ternyata di dalamnya ada banyak sekali penelitian milik Richard Parker. Nah, Peter juga menemukan footage video ayahnya sendiri yang di awal scene itu ya, dimana ini versi lengkapnya. Richard bilang kalau Oscorp terus mendanai risetnya dengan tujuan untuk membuat senjata biologis, maka dari itu Richard menolaknya. Nah, Norman lalu membuat bukti palsu untuk supaya Norman bisa menguasai pekerjaannya. Namun ternyata ada hal yang tidak diketahui Norman, yaitu DNA manusia yang ditanam laba-laba itu merupakan DNA miliknya sendiri, sehingga tanpa garis keturunannya Norman tidak akan bisa meneruskan pekerjaannya. Dan itulah sebabnya Richard pergi sejauh mungkin, sedangkan Peter bisa menjadi Spider-Man ya sekarang ini. Harry malah nekat untuk memasuki penjara Ravencroft dan menemui Electro. I'm gonna get you out. Harry pun sepakat dengan Electro untuk mengeluarkannya, sementara Electro bisa membantu Harry untuk kembali masuk ke Oscorp. Max, we don't have much time, cause I need you. Please, Max, I need you. I need you. Then let's go catch a spider. Electro lalu nyamperin Mr. Donald bersama Harry. Electro lalu mengancam Mr. Donald, sementara Harry menginginkan serum laba-laba yang di Oscorp ini sembari menyandra Mr. Donald. Harry lalu masuk ke ruangan yang penuh dengan teknologi masa depan ya, dan lalu disuntikan serum laba-labanya. Harry pun langsung mengenakan suit ikoniknya dan jadilah alter egonya yang adalah Green Goblin versi Harry Osborn. Peter melukis tulisan I love you di jembatan New York dan lalu membawa Gwen ke atas jembatan. Nah, Peter lalu bilang kalau Peter itu nggak bisa hidup tanpa Gwen dan sudah bodoh amat dengan semuanya gitu kan. Pada saat lagi asik ngobrol, tiba-tiba Electro mematikan semua aliran listrik di seluruh kota dan langsung padam semua termasuk pusat kendali pesawatnya. Gwen lalu memberitahu Peter untuk pakai magnet supaya bisa menahan aliran listrik pada saat menembak web shooternya. I'm coming with you. You know that you need me. Dan pertarungan epik antara Spider-Man versus Electro pun dimulai. Di tengah pertarungan, Gwen malah datang dan menabrak Electro. I know the grid specs. I can. Peter punya rencana baru, yaitu menggunakan Electro sebagai baterainya ya, dan nantinya akan mengembalikan arus listriknya ke tubuh Electro sampai penuh dan meledak. Sementara Gwen lah yang mengatur ulang sistem listriknya. Peter berhasil menyambungkan jaring laba-labanya dan Gwen langsung mereset ulang sistem listriknya dan Electro pun langsung hancur. Namun belum berhenti sampai di sini ya, karena ternyata Green Goblin atau Harry nyamperin Peter dan pertarungan Spider-Man versus Green Goblin pun dimulai. Karena terdesak, Gwen pun terjatuh dan Peter nggak sempet nyelamatin Gwen ya, dan Gwen pun meninggal. Hey. Gwen.
Sin kembali ke penjara Ravencroft di mana seorang anonimus yang ternyata itu namanya itu Mr. Fierce. Dia nyamperin Harry dan berencana bakal ngumpulin villain ikonik ya yang mungkin itu adalah Sinister Six. Tapi nggak pernah terjadi sih. Orang itu lalu menuju ke Oscorp dan di sini ada banyak sekali teknologi masa depan Oscorp ya yang salah satunya adalah baju baja Rhino yang akhirnya kembali dipakai oleh Alexis Sistevich. Dan scene ditutup dengan pertarungan singkat Spider-Man versus Rhino. Nah, jadi itu dia brother ya untuk alur cerita film The Amazing Spider-Man kedua. Gimana bray? Seru kan? Kalau misalnya kalian suka sama video ini, like saja ya bray ya. Subscribe juga untuk konten alur cerita film lainnya yang pastinya seru ya. Oke deh Mamang, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.